Berikut ini settingan wajib yang bisa dilakukan di HP Redmi atau Xiaomi. Nah, pastikan teman-teman simak video ini sampai akhir karena di akhir video nanti pastinya tentu banyak settingan-settingan yang bisa teman-teman manfaatkan di HP Redmi atau Xiaomi kali ini. Oke, langsung saja teman-teman, untuk settingan yang pertama yang wajib kalian lakukan adalah kunci layar ya, teman-teman ya. Nah, HP itu kita wajib sekali untuk dikunci agar keamanannya lebih bagus ya teman-teman ya, tidak semua orang bisa mengakses HP kita. Jadi keamanannya lebih terjamin. Nah, di sini saya belum menggunakan kunci layar, jadi kita aktifkan terlebih dahulu di bagian setelan. Kemudian di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah, kemudian klik di bagian keamanan. Nah, selanjutnya di sini pilih di bagian kunci layar. Lalu di sini silahkan pilih ada pola, pin, dan sandi. Kalian sesuaikan aja mau pakai yang mana. Nah, di sini saya contohkan dengan menggunakan pola, kita buat kunci sesuai yang kita inginkan ya. Nah, lalu klik berikutnya. Nah, di sini kita masukkan satu kali lagi kunci yang sama, baik pola, pin, ataupun sandi. Lalu klik konfirmasi. Nah, di sini untuk di bagian layar kunci, kalian bisa atur, bisa pilih di bagian menampilkan semua konten notifikasi, atau hanya tampilkan pada saat tidak terkunci, atau jangan tampilkan sama sekali ya. Kalau udah langsung klik selesai. Nah, di sini kita coba untuk mengunci HP kita. Nah, sekarang sudah menggunakan kunci ya, teman-teman ya. Jadi HP kita menjadi lebih aman. Oke, kita lanjut untuk settingan yang kedua adalah menghapus aplikasi yang tidak digunakan ya. Nah, jadi kalau di HP Redmi atau Xiaomi kalian itu ada aplikasi-aplikasi yang telah diunduh sebelumnya dan tidak kalian gunakan, itu alangkah baiknya teman-teman di uninstall atau dihapus saja agar tidak memakan ruang penyimpanan di HP Redmi kita. Nah, saya contohkan di aplikasi yang ini, kita klik dan tahan, lalu pilih uninstall. Lalu klik OK. Nah, sekarang sudah berhasil menghapus atau menginstal aplikasinya ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke settingan yang ketiga. Nah, biasanya saya akan setting di bagian pusat kontrol seperti ini. Nah, di bagian pusat kontrol ini sebenarnya masih banyak menu-menu yang bisa kita manfaatkan, tetapi di sini tersembunyi ya, teman-teman ya. Nah, untuk melihatnya, kalian tinggal klik aja di bagian icon pensil ini. Lalu teman-teman bisa tambah menu-menu yang kalian butuhkan atau yang sering kalian gunakan. Nah, misalnya di sini kalian bisa menambahkan putar otomatis, kemudian bisa menambahkan hotspot, kemudian bisa juga untuk menambahkan tema gelap atau mode gelap. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau udah kalian tinggal keluar dan teman-teman bisa menggunakan menu-menu yang kalian butuhkan di sini ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk settingan yang selanjutnya, yaitu adalah settingan yang keempat, yaitu teman-teman bisa mengaktifkan history notifikasi ya. Nah, di bagian ini biasanya sering masuk notifikasi, misalnya pesan atau lainnya. Kalau mereka menghapus kembali, itu kalian bisa melihat historinya ya. Kalian bisa tarik panel notifikasi seperti ini, lalu klik kelola. Nah, di sini di bagian history notifikasi kalian klik, kemudian di sini kalian aktifkan. Ataupun caranya seperti ini juga bisa, kalian masuk ke pengaturan atau setelan. Kemudian di sini teman-teman silakan klik di bagian notifikasi, lalu pilih history notifikasi. Nah, di sini pastikan yang ini kalian aktifkan, gunakan history notifikasi. Nah, jadi setiap ada notifikasi yang hilang, itu akan muncul historinya atau riwayatnya di sini ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk settingan berikutnya, yaitu adalah persentase baterai ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat persentase baterai kita tinggal berapa. Nah, untuk settingannya teman-teman silahkan masuk ke setelan. Kemudian selanjutnya teman-teman silahkan gulir ke bawah, lalu pilih di bagian baterai. Nah, di sini teman-teman silahkan aktifkan yang ini, persentase baterai. Nah, kalau nggak diaktifkan dia tidak akan muncul ya. Jadi kita aktifkan di sini. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman untuk settingan berikutnya, yaitu adalah suara dan getaran. Nah, apabila teman-teman tidak suka ada suara seperti ini, nah, teman-teman bisa menghilangkannya ya, ataupun getaran-getaran pada saat kalian menyentuh layar HP kalian. Nah, caranya cukup mudah. Kalian silahkan masuk ke setelan. Kemudian di sini teman-teman silahkan pilih di bagian suara dan getaran. Nah, di sini kalian bisa atur volumenya untuk media, panggilan, dering, dan notifikasi, lalu alarm juga bisa. Dan di sini teman-teman bisa atur di bagian getaran dan sentuhan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih getaran dering, getar bertahap, kemudian notifikasi dan lain sebagainya ya. Kalau kalian mau nonaktifkan semua, teman-teman tinggal klik aja di sini.
Nah, itu artinya getarannya sudah dinonaktifkan semua ya. Nah, kemudian di bagian yang untuk menghilangkan suara pada saat kita mengklik tombol keypad tadi, itu di bagian setelan tambahan. Kemudian di sini nada tombol nomor yang ini kalian nonaktifkan. Nah, jadi di sini kalian saat kalian mengklik atau menekan tidak ada suara lagi ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya, yaitu kecerahan adaptif ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa mengatur kecerahan layar kita, dia otomatis beradaptasi ya. Misalnya kita sedang berada di luar ruangan atau di cahaya yang terang, HP kita untuk layarnya itu kecerahannya akan otomatis mengatur dengan sendirinya ya. Nah, di sini jadi dia akan menyesuaikan dengan cahaya di sekitar kita. Nah, jadi teman-teman silahkan aktifkan aja di bagian yang ini, yaitu kecerahan adaptif. Nah, sekarang kita lanjut untuk settingan berikutnya, masih di bagian yang tampilan, yaitu kalian masuk ke setelan, kemudian pilih di bagian tampilan yang ini. Lalu di sini ada settingan layar kunci. Nah, di sini teman-teman bisa atur di bagian yang ini, privasi. Nah, di sini saya sarankan pilih yang ini, tampilkan konten sensitif hanya saat tidak terkunci ya. Jadi pas terkunci itu tidak akan bisa terlihat untuk konten notifikasinya atau notifikasi yang masuk. Kemudian di sini teman-teman bisa menambahkan nama kalian di bagian layar kunci ya. Kemudian di bawah ini juga ada settingan lainnya, teman-teman bisa pelajari. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya, yaitu kita bisa mengatur waktu layar. Nah, biasanya untuk HP baru itu layarnya sangat cepat terkunci atau menjadi gelap ya. Nah, jadi teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, masuk di bagian pengaturan, kemudian pilih tampilan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih di bagian waktu tunggu layar. Nah, biasanya default atau bawaan itu adalah 15 detik, jadi sangat cepat sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini saya pilih yang 10 menit. Oke, kita lanjut teman-teman untuk settingan selanjutnya, yaitu adalah navigasi gestur. Nah, bagi teman-teman yang tidak suka menggunakan tombol navigasi seperti ini, agar tampilannya lebih luas, itu teman-teman bisa mengaktifkan tampilan navigasi gestur atau gestur usap ya. Jadi tampilannya itu hampir seperti iPhone atau mirip iPhone ya teman-teman ya. Nah, cara mengaktifkannya cukup mudah. Kalian silahkan klik di bagian setelan. Kemudian di sini kalian silahkan klik di bagian sistem, lalu pilih gestur. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian navigasi sistem. Nah, lalu di sini kalian pilih di bagian navigasi gestur. Nah, nanti teman-teman bisa lihat untuk tombolnya sudah menghilang ya, sudah berubah. Nah, untuk cara penggunaannya cukup mudah. Nah, kalian usap ke samping kanan ataupun samping kiri, itu adalah tombol kembali atau untuk kembali ya. Nah, seperti ini. Dari kanan, nah dari kiri juga sama untuk kembali. Kemudian kalau kita usap dari bawah ke atas secara cepat, itu akan kembali ke home screen atau layar beranda. Nah, seperti itu ya. Nah, seandainya kalian usap dari bawah ke atas, kemudian dengan cara ditahan atau ditekan, itu akan menampilkan raise hand up. Nah, seperti itu. Cukup mudah sekali untuk cara penggunaannya ya, teman-teman ya. Nah, sekarang untuk settingan yang terakhir, yaitu biasanya saya akan menambahkan RAM plus atau penambahan memori. Jadi, HP kita itu memorinya lebih besar atau RAM-nya menjadi lebih besar, sehingga penggunaannya lebih ringan ya, teman-teman ya. Nah, untuk mengaktifkannya cukup mudah. Kalian masuk ke setelan. Kemudian silahkan gulir ke bawah, lalu klik di bagian sistem. Nah, di sini teman-teman silahkan klik di bagian penambahan memori. Lalu teman-teman silahkan pilih sesuai dengan HP kalian. Nah, setelah kalian pilih, lalu kalian klik mulai ulang, nanti HP kalian akan di-restart dan memori atau RAM-nya akan bertambah ya. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa settingan wajib yang bisa kita lakukan di HP Redmi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.